Cerita ini hanya fiktif belaka apabila ada kesamaan nama, tempat kejadian, karakter. Itu hanya kebetulan saja. Ini adalah kisah lanjutan dari video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat sahabat kisah cerita. Semoga sahabat sehat untuk hari ini dan seterusnya. Orang yang baik dan ingin dapat pahala jangan lupa untuk subscribe channel ini. Beberapa tahun kemudian pernikahan Arga dan Nenek Surti dipenuhi dengan kebahagiaan. Hakim yang kini sudah menginjak remaja umurnya sudah 17 tahun. Hari kini umurnya sudah 8 tahun dan sudah kelas 3 sekolah dasar. Sedangkan Satria umurnya masih 4 tahun. 1 tahun kemudian Nenek Surti sakit, ia terkena penyakit diare. Nenek Surti bolak-balik ke toilet untuk berak. Beraknya mencret-mencret, dalam sehari Nenek Surti bisa 20 kali bolak-balik ke toilet untuk berak. Arga panik karena tubuh Nenek Surti semakin lemah. Akhirnya Arga membawa Nenek Surti ke rumah sakit di kota untuk mendapatkan pertolongan dokter. Tapi waktu berkata lain setelah dirawat sehari di rumah sakit. Nenek Surti semakin lemah dan akhirnya dinyatakan meninggal karena sudah tidak kuat lagi. Sebelum meninggal Nenek Surti berpesan kepada Arga, "Suamiku, jagalah anak-anak kita, rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang." Lalu Nenek Surti memejamkan mata sambil tersenyum. Arga pun menangis dan Arga berjanji di hadapan istrinya Nenek Surti yang sudah meninggal, "Sayang, aku akan menjaga anak-anak kita dan membesarkan anak-anak kita untuk aku didik menjadi anak-anak yang hebat." Jenazah Nenek Surti pun dibawa keluar, anak-anak Arga menunggu di luar. "Ayah, ayah, siapa itu yang dibawa keluar yang ditutupi kain?" tanya Hari, anak kedua. Arga menjawab, "Anak-anakku, sabarlah, ini sudah takdir." "Ini siapa, ayah?" tanya Hari. Lalu Arga menjawab lagi, "Ini ibu kalian, nak. Ibu kalian sudah tiada, sudah dipanggil oleh Sang Pencipta." Seketika tangis pecah di wajah anak-anak Arga. "Ibu-ibu, bangun, jangan tinggalkan kami. Kami masih membutuhkan ibu. Ibu kan berjanji akan menemani kami sampai besar nanti." Hari-hari pun berlalu, Arga dan ketiga anak-anaknya ikhlas menerima kepergian Nenek Surti. Namun di hati mereka Nenek Surti masih hidup. Di hari yang cerah, di hari Minggu, Arga dan ketiga anak-anaknya berkebun di belakang rumahnya. Sepeninggalan Nenek Surti, anak-anak Arga selalu membantu ayahnya berkebun di belakang rumahnya. "Anak-anak, mari kita pulang, hari sudah sore." "Satria, ayo kita pulang, nak. Sudah ya, mainnya kamu sudah kotor. Nanti kamu mandi bersama kakakmu ya." Malam pun tiba, Arga menyiapkan makan malam untuk mereka santap. Mereka makan dengan lahapnya. Setelah beres makan malam, anak-anak Arga pun tidur. Mereka tidur bertiga di kamar. Satria, adik kedua Hakim, bertanya ke kakaknya, "Kakak, sekarang ibu sedang apa ya di atas sana?" Lalu Hakim menjawab, "Ibu sedang memandangi kita di atas sana, jadi kita doakan saja suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan ibu kita." Mereka pun tidur. Satria yang masih kecil tidur di pelukan kakaknya Hakim. Keesokan harinya, di hari yang masih libur, Hakim, Hari dan Satria bermain di teras rumah. Lalu Hakim mengerjai adik-adiknya dengan memberikan kentut. "Duh kakak, malah kentut mana langsung bau. Maaf deh kakak, kelepasan." "Kakak mah bukan kelepasan tapi kebiasaan," jawab Hari dan Satria. Lalu Satria bilang ke kakaknya, "Kak, aku mau berak." Lalu Hakim langsung membawa Satria ke toilet sambil berkata, "Ayo deh kita ke toilet, jangan berak di celana ya." Lalu Satria dibawa ke toilet, lalu dibuka celananya oleh Hakim. Setelah itu dijongkokkan di toilet. Namanya anak kecil baru jongkok, kentut keluar duluan. Setelah beberapa saat kotorannya keluar. Lalu Satria ngomong ke kakaknya, "Kakak, aku beraknya banyak." Hakim menjawab, "Iya deh, yang banyak ya beraknya." Setelah Satria beres beraknya, lalu Satria diceboki dan toilet bekas berak Satria dibersihkan. Lalu Satria digendong untuk dipakaikan lagi celana.
Hakim selalu membantu ayahnya Arga untuk mengasuh adik-adiknya sebagai pengganti ibunya yang sudah meninggalkan mereka. "Kakak kita bantuin ayah yuk di kebun sebentar lagi kan ayah panen," tanya Satria. Lalu Hakim, Hari dan Satria membantu ayahnya di kebun yang sedang memanen tanamannya. "Anak-anak, ayah kesini mau bantuin ayah panen ya?" tanya Arga. Lalu Hari menjawab, "Iya dong ya, masa ayah kerja sendirian, kita kan juga ingin bantuin ayah." "Anak-anak baik, ayo sini bantuin ayah kamu. Hari, tolong masukin sayuran-sayuran itu ke dalam keranjang besar untuk dicuci. Besok sayurannya mau kita jual ke pasar di kota. Kamu Satria main aja di pinggir ya." Arga memanggil Hakim yang sedang memainkan HP. "Hakim kesini kamu nak," sahut Arga. Hakim pun menghampiri ayahnya. "Ada payah memanggilku? Tolong kamu ambilkan minum di rumah." "Baik ya," sahut Hakim sambil memasukkan HP-nya ke saku celana. Hari demi hari telah dilalui Arga dan ketiga anaknya tanpa Nenek Surti. Ketiga anaknya tumbuh besar. Hakim yang sudah beranjak dewasa memutuskan untuk pergi merantau ke kota untuk membantu ayahnya membesarkan adik-adiknya. "Kakak kamu mau pergi ya?" tanya Satria. "Berarti kakak tidak sayang lagi dong dengan kita?" tanya Hari. Hakim menjawab, "Kakak sayang kalian, kakak pergi merantau ke kota untuk membantu ayah membesarkan kalian. Lalu nanti siapa yang ngajak main kita, Kak?" Arga ayahnya datang dan menjawab, "Nanti kalian main dengan ayah, doakan saja kakakmu supaya merantaunya sukses." Akhirnya Hakim merantau ke kota. Di kota Hakim mendapatkan pekerjaan yang bagus. Hakim bekerja sebagai editor video di sebuah stasiun televisi. Karena Hakim sekolahnya lulusan SMK jurusan Broadcasting Editor Video. Waktu demi waktu telah berjalan. Arga dan ketiga anaknya hidup bahagia. Hakim senang dengan kehidupan barunya, sedangkan Hari dan Satria tinggal di desa bersama ayahnya Arga.